Selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kita semua sebentar mau sekolah minggu. Hari ini Bu Rina dengan Kak Jia. Apa kabar Kak Jia? Baik. Iya, apa kabar Kak Andre? Iya, kita mau sekolah minggu bareng. Dan sekarang kita mau belajar not. Kalian tahu not? Not itu yang angka itu ya Kak Jia? Iya. Yang angka dibacanya Do. buat nyanyi do, buat re. Oh terus? Mi. Oh iya, terus ada lagunya Kak Jia ya? Ada lagunya. Kita main nyanyi itu Kak Jia? Iya, nyanyi bareng-bareng Kita ya. belajar itu ya. Kita belajar nyanyi lagu do re mi. Ya, semuanya pasti bisa. Ayo Kak Andre. Bersyukur sekali kita sering nakal. Iya, benar. Sering nakal ya. Kak Jia juga sering nakal. Iya, puji Tuhan kita dihapuskan dosanya ya sama Tuhan. Tuhan Yesus. Iya. Sekarang sebelum kita lanjutkan kita mau doa dulu ya Kak Jia. Kak Jia mau pimpin doa. Iya. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan atas kami, sehingga kami tetap boleh beribadah bersama meskipun belum bisa bertemu satu sama lain. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, akan memuji nama-Mu, dan yang Kau berkati kami, berikan kami berkat supaya kami boleh mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Kak Jia pernah nakal? Pernah nakal. Kak Andre pernah bohong? Pernah. Padahal itu Tuhan Yesus nggak suka loh. Itu Tuhan Yesus nggak suka kita nakal, kita bohong, kita jahilin teman. Itu Tuhan Yesus nggak suka. Kita sekarang mau nyanyi. Aku sedang jadi anak Tuhan, ya. Karena anak Tuhan tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, ya. Ya, Kak Andre kita nyanyi ini, Kak Andre.
nggak suka sama anak yang suka bohong. bohong. Iya. Nah, puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita, sudah mengampuni kita meskipun kita nakal, suka bohong. Tuhan mengampuni kita. Ya, adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Ibu Kartika. Iya, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita menyanyi apa Kak Cia? Ku ingin dengar cerita. Kalian ingin dengar ceritanya kan? Iya. Bu Rina juga, Kak Cia juga, Kak Andri juga. Kita sama-sama ingin dengar cerita. Kita sama-sama menyanyi lagu ini. Sama-sama dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama bertobat. Nah, anak-anak tahu apakah itu artinya bertobat? Bertobat itu artinya anak-anak berbalik dari kesalahan. Contohnya begini, misalnya ibu mau jalan ke sana. Tiba-tiba ibu merasa salah, lalu ibu berbalik kembali. Nah, demikian kira-kira artinya bertobat. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bertobat dan hidupnya berubah, benar-benar berubah. Namanya adalah Saulus. Siapa namanya anak-anak? Saulus. Kita akan bersama-sama melihat kisahnya. Anak-anak, Saulus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia sangat membenci Tuhan Yesus dan membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau di Yerusalem ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka ditangkap, lalu dimasukkan penjara dan mereka dihukum, bahkan dihukum mati. Karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu tidak suka, mereka membenci Tuhan Yesus dan membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Saulus ini minta surat dari imam besar, pemimpin tertinggi agama Yahudi. Dengan surat itu Saulus akan pergi ke suatu kota yang bernama Damsyik. Dia mendengar bahwa di kota Damsyik itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surat itu didapat, lalu Saulus mengajak teman-temannya untuk berangkat ke kota Damsyik. Anak-anak dengan penuh semangat, mereka berangkat untuk menuju ke kota Damsyik. Karena di sana mereka akan menyeret orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Mereka bersemangat dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan keinginan untuk membinasakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melakukan perjalanan menuju ke kota Damsyik. Anak-anak, mereka sudah makin dekat dengan kota Damsyik itu. Tiba-tiba di tengah jalan ada suatu cahaya yang sangat terang yang melingkupi Saulus. Saulus terkejut sekali dengan adanya sinar yang tiba-tiba mengenai dirinya itu. Saulus tidak kuat dengan cahaya yang begitu keras, dengan cahaya yang begitu terang, dengan cahaya yang tidak terduga dahsyatnya. Saulus selalu tersungkur sampai ke tanah. Lalu ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu dijawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi jangan takut, bangunlah, pergilah masuk ke kota Damsyik, dan kamu akan mengetahui apa yang harus kamu lakukan." Nah, anak-anak, teman-teman Saulus ini kaget semua. Mereka semua melihat cahaya itu, mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat satu orang pun. Lalu bangunlah Saulus untuk berdiri dan berjalan ke kota Damsyik. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Ketika matanya dibuka, ternyata Saulus tidak bisa melihat apa-apa lagi. Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa berjalan sendiri dan dia harus dituntun oleh teman-temannya untuk menuju ke kota Damsyik. Anak-anak, di kota Damsyik itu Saulus dan teman-temannya menginap di rumah Yudas yang ada di jalan lurus. Kita akan melihat bagaimana Saulus yang sudah masuk ke kota Damsyik, yang ada di suatu rumah di jalan lurus itu, apa yang dilakukan oleh Saulus. Kita lihat bersama-sama. Anak-anak, inilah keadaan Saulus. Dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dan selama 3 hari 3 malam, dia tidak makan, dia tidak minum apapun. Dia mulai merenungkan semua kejahatan yang sudah dilakukannya. Dia mulai menyadari akan semua dosa-dosanya. Anak-anak, di kota Damsyik itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan datang kepada Ananias melalui firman-Nya yang berkata, "Ananias, pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Di sana kamu akan menemui seorang yang bernama Saulus yang sedang berdoa. Sembuhkanlah orang itu dari butanya." Ananias kaget sekali, anak-anak. Dia menjawab Tuhan, "Tuhan, Engkau tahu orang itu jahat sekali. Orang itu selalu mengejar-ngejar kami, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus." Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias, "Pergilah Ananias, orang itu pun adalah alat di dalam tanganku. Aku mau memakai Saulus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa lain, dan juga kepada orang-orang Yahudi." Ananias patuh, anak-anak. Dia menjawab, "Baiklah Tuhan." Lalu dia segera berangkat pergi ke rumah Yudas di jalan lurus untuk menemui Saulus. Ketika bertemu dengan Saulus, Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang sudah menemui engkau di jalan menyuruh aku kepadamu untuk menumpangkan tangan
supaya engkau sembuh dari kebutaanmu dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan saat itu juga anak-anak, Saulus sembuh. Dia bisa melihat lagi, dia bisa melihat dunia, dia sudah tidak buta lagi. Betapa gembiranya Saulus. Dan yang lebih penting, pada saat itulah Saulus bertobat. Dia tidak mau mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lagi, tetapi justru dia mau memberitakan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Anak-anak, di dalam hidup kita, mungkin kita juga pernah berbuat dosa. Kita tidak sungguh-sungguh pergi ke sekolah minggu, kita tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab, kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Marilah kita kembali kepada Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh berbakti kepadanya. Juga kalau kita mungkin sering tidak nurut pada orang tua, kita tidak mau belajar sungguh-sungguh, kita mengganggu adik, kakak, saudara, teman, bahkan orang tua kita marah-marah, kita tidak patuh kepada orang tua, kita tidak belajar sungguh-sungguh. Marilah kita kembali, kita bertobat, kita berbalik untuk lebih sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Mari anak-anak kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kita diminta untuk apa? Untuk sadar dan bertobat. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Supaya apa? Supaya dosa kita dihapuskan. Kita hafalkan bersama-sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Nah, Dedek, seperti cerita tadi, seperti siapa? Saulus. Iya, Saulus yang bertobat, yang tadinya jahat menjadi bertobat, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sering bohong, yang pernah nakal, kita juga nggak boleh bohong lagi, nggak boleh nakal lagi. Kita harus bertobat. Ya, sebelum sekolah minggu ini kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Tuhan, jadikan kami anak yang mampu untuk meninggalkan kenakalan-kenakalan kami juga. Kami yang sering suka berbohong, sering nakalin teman-teman, kiranya Tuhan buat kami untuk bertobat, untuk meninggalkan semuanya itu. Ya Tuhan, seperti Saulus yang telah bertobat. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat firman-Nya, buat semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, setelah minggu kita sampai di sini, tetap diam di rumah, Jaga kesehatan. Nurut terus sama mama papa. iya, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.